Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu para pensiunan ASN yang kami hormati, yang kami muliakan, dan yang selalu kami doakan, semoga dalam keadaan sehat, hati tenang, rezeki lancar, serta hidup penuh keberkahan bersama keluarga tercinta. Sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya menyampaikan satu hal penting. Tolong jangan buru-buru geser dulu, jangan langsung menganggap ini seperti kabar lewat yang sebentar muncul lalu hilang begitu saja. Karena pembahasan kali ini benar-benar menyentuh sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan para pensiunan, yaitu soal THR, gaji ke-13, dan juga rapel yang belakangan ini kembali ramai dibicarakan di mana-mana. Dan ketika tiga kata itu muncul dalam satu pembahasan, wajar sekali kalau hati banyak orang langsung ikut berdebar. Ada yang mulai berharap, ada yang mulai bertanya-tanya, ada juga yang diam-diam sudah menghitung kebutuhan rumah tangga dalam hati. Semua itu manusiawi, sangat manusiawi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita semua paham bahwa bagi pensiunan ASN, informasi soal penghasilan bukan sekadar angka yang masuk ke rekening. Itu bukan cuma urusan nominal, bukan sekadar urusan hitung-hitungan di atas kertas. Di balik uang pensiun itu ada kebutuhan harian yang terus berjalan. Ada biaya makan, biaya listrik, biaya air, kebutuhan berobat, kebutuhan rumah tangga, dan dalam banyak keadaan juga ada niat tulus untuk membantu anak, cucu, atau keluarga di saat mereka membutuhkan. Maka ketika muncul kabar terbaru soal THR, gaji ke-13, dan rapel, tentu saja perhatian langsung tertuju ke sana. Orang ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, mana yang sudah pasti, mana yang masih berkembang, mana yang perlu disikapi dengan semangat, dan mana yang perlu ditahan dulu agar tidak berubah jadi harapan yang terlalu tinggi. Itulah mengapa pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol pelan-pelan, tenang, runtut, dan sejelas mungkin. Kita tidak akan terburu-buru menyimpulkan sesuatu, kita juga tidak akan mengaduk-aduk perasaan dengan kalimat yang terlalu meledak-ledak tanpa arah. Kita akan dudukkan persoalan ini secara jernih, supaya Bapak dan Ibu bisa memahami gambaran besarnya. Karena dalam dunia informasi seperti sekarang, seringkali yang bikin lelah itu bukan cuma kenyataan, tapi simpang siurnya kabar yang beredar sebelum kenyataan itu benar-benar jelas. Kadang belum ada keputusan final, tapi obrolannya sudah kemana-mana. Kadang belum ada pengumuman resmi, tapi judul-judul besar sudah membuat banyak orang mengira semuanya sudah diputuskan. Nah, di titik inilah kita perlu ketenangan. Bapak dan Ibu sekalian, belakangan ini suasana memang terasa makin panas. Kenapa disebut makin panas? Karena pembahasan soal THR, gaji ke-13, dan rapel kembali naik ke permukaan hampir bersamaan. Biasanya kalau satu topik saja sudah ramai, perhatian orang sudah besar. Apalagi kalau tiga topik ini muncul sekaligus. THR selalu menyangkut momen penting, khususnya menjelang hari besar ketika kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat. Gaji ke-13 selalu dikaitkan dengan harapan tambahan penghasilan yang bisa membantu menopang kebutuhan tahunan. Sementara rapel selalu punya daya tarik tersendiri, karena kata rapel sendiri membawa bayangan tentang hak yang tertunda dan mungkin akan dibayarkan kemudian. Nah, ketika ketiganya dibicarakan berbarengan, tentu suasananya menjadi lebih sensitif, lebih ramai, dan lebih penuh harap. Sekarang mari kita bahas satu persatu dengan bahasa yang sederhana. Kita mulai dari THR. Setiap kali mendengar kata THR, reaksi banyak orang hampir sama. Hati langsung menoleh, pikiran langsung aktif, karena THR bukan istilah asing dalam kehidupan masyarakat kita. THR selalu punya makna yang lebih besar daripada sekadar tambahan uang. THR sering dikaitkan dengan persiapan hari raya, dengan kebutuhan keluarga, dengan suasana rumah, dengan makanan, dengan kebersamaan, dengan pakaian, dengan oleh-oleh untuk anak cucu, dan juga dengan perasaan bahwa momen besar keagamaan atau kebangsaan bisa dijalani dengan sedikit lebih lega. Bagi pensiunan, THR juga membawa rasa diperhatikan. Ada semacam pesan moral bahwa negara masih melihat kebutuhan para purna bakti, masih mengingat jasa-jasa pengabdian, dan masih berusaha menghadirkan dukungan pada momen-momen yang terasa penting. Karena itulah setiap kali muncul pembahasan tentang THR untuk pensiunan ASN, perhatian langsung tinggi. Orang bukan cuma bertanya apakah ada atau tidak, tetapi juga kapan cairnya, berapa besarannya, siapa saja yang menerima, dan bagaimana mekanisme penyalurannya. Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, sebab di masa pensiun kepastian informasi menjadi sangat penting. Banyak pensiunan sudah memiliki ritme hidup yang disusun berdasarkan penghasilan yang tetap. Tambahan dana seperti THR tentu sangat berarti,
Namun pada saat yang sama, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara harapan dan kehati-hatian. Harapan itu boleh, bahkan penting, tapi kehati-hatian juga perlu supaya pikiran tidak naik turun karena kabar yang belum utuh. Lalu kita masuk ke pembahasan tentang gaji ke-13. Ini juga topik yang selalu menarik perhatian. Gaji ke-13 punya tempat tersendiri di hati banyak pensiunan karena ia sering dipandang sebagai penopang tambahan untuk kebutuhan tertentu dalam setahun. Ada yang menggunakannya untuk kebutuhan rumah, ada yang mempersiapkan biaya pendidikan anggota keluarga, ada yang mengalokasikan untuk kesehatan, dan ada juga yang menjadikannya cadangan untuk kebutuhan mendadak. Jadi ketika kabar tentang gaji ke-13 mulai ramai dibahas, suasananya hampir selalu sama. Orang mulai bertanya-tanya, apakah masih ada peluang, apakah mekanismenya sama, apakah waktunya berdekatan dengan THR atau tidak, dan apakah besarannya nanti akan sesuai dengan yang diharapkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam banyak percakapan sehari-hari, THR dan gaji ke-13 ini kadang dibicarakan seolah-olah selalu berjalan otomatis. Padahal dalam praktik kebijakan ada proses yang harus dilalui. Itulah kenapa penting sekali membedakan antara sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan dengan sesuatu yang sudah benar-benar pasti dilaksanakan. Kadang orang mendengar ada angin segar, lalu langsung menganggap semua sudah final, padahal bisa saja itu masih berada pada tahap pembahasan, penyesuaian, atau menunggu keputusan lebih lanjut. Sikap paling bijak adalah memandang kabar baik dengan optimisme yang tenang, bukan dengan euforia yang terburu-buru. Dengan begitu, kalau nanti memang kabar baik itu benar-benar datang, kita menyambutnya dengan syukur. Dan kalaupun prosesnya belum sampai ke tahap yang diharapkan, kita tidak jatuh terlalu dalam pada rasa kecewa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling membuat suasana benar-benar terasa panas, yaitu rapel. Kata rapel memang punya efek yang berbeda. Begitu kata ini muncul, banyak orang langsung lebih fokus. Kenapa? Karena rapel memberi kesan bahwa ada hak yang semestinya diterima tetapi tertunda, lalu mungkin akan dibayarkan kemudian dalam bentuk selisih yang terkumpul. Secara sederhana, rapel adalah pembayaran atas selisih hak yang belum diterima sejak suatu kebijakan dinyatakan berlaku. Jadi rapel bukan hadiah, bukan bonus semata, dan bukan bantuan acak. Rapel berkaitan dengan hak yang tertunda pembayarannya. Inilah yang membuat pembahasannya terasa lebih sensitif. Orang merasa kalau memang ada hak yang tertunda, tentu ada keinginan besar agar hak itu bisa segera diterima dengan jelas, tepat, dan tanpa membingungkan. Tetapi disinilah juga letak tantangannya, karena pembahasan rapel sering sekali berkembang sangat cepat di ruang publik. Dari satu grup ke grup lain, dari satu video ke video lain, dari satu percakapan ke percakapan berikutnya. Kadang ada yang menyebut tanggal, kadang ada yang menyebut angka, kadang ada yang sudah berani menyebut kisaran nominal, padahal belum tentu semua itu berdiri di atas landasan yang benar-benar kuat. Akibatnya, banyak orang masuk ke pusaran harapan yang makin tinggi. Mereka mulai membayangkan jika rapel cair akan digunakan untuk apa saja. Ada yang ingin melunasi kebutuhan yang tertunda, ada yang ingin menyimpan untuk kesehatan, ada yang ingin membantu keluarga. Semua itu baik dan sangat manusiawi. Namun sebelum semuanya menjadi terlalu jauh, yang paling penting adalah menata kembali pijakan kita. Jangan sampai pembicaraan yang masih bergerak di ruang publik langsung berubah di hati menjadi kepastian. Bapak dan Ibu sekalian, ketika suasana makin panas seperti ini, yang paling dibutuhkan sebenarnya bukan hanya informasi, tetapi kejernihan. Karena banyak orang bisa menyampaikan informasi, tetapi tidak semua bisa membantu kita memahami posisi informasi itu. Apakah ia sudah resmi, apakah ia baru wacana, apakah ia analisis, apakah ia opini, atau apakah ia hanya pengulangan dari pembahasan yang belum final. Dalam situasi seperti ini, kejernihan jauh lebih menenangkan daripada sensasi. Dan tugas kita bersama adalah menjadi penerima informasi yang tenang, tidak mudah terbawa gelombang, namun juga tidak menutup diri dari kemungkinan adanya kabar baik. Mari kita lihat lebih jauh mengapa tiga isu ini begitu kuat pengaruhnya terhadap kehidupan para pensiunan. THR berbicara tentang momen, gaji ke-13 berbicara tentang daya dukung, rapel berbicara tentang hak yang tertunda. Tiga-tiganya menyentuh wilayah yang sangat personal dalam kehidupan rumah tangga. Tidak heran bila pembahasannya cepat sekali menyala. Bagi sebagian orang yang hidup dari penghasilan tetap, tambahan penghasilan bukan sekadar kenyamanan. Kadang itu menyangkut rasa aman, kadang itu menyangkut kemampuan untuk bernapas sedikit lebih lega di tengah naik turunnya biaya hidup.
Kadang itu juga menyangkut martabat, karena banyak pensiunan ingin tetap bisa berdiri tegak, tetap bisa mandiri, tetap bisa menjalani masa purna tugas dengan tenang tanpa terlalu banyak bergantung pada orang lain. Karena itu, ketika ada kabar terbaru yang membahas THR, gaji ke-13, dan rapel sekaligus, wajar sekali kalau para pensiunan merasa perlu terus mengikuti perkembangannya. Namun perlu juga dipahami bahwa setiap kebijakan yang menyangkut penghasilan, apalagi dalam skala besar, biasanya tidak berdiri di ruang kosong. Di balik setiap keputusan ada proses, ada pembahasan, ada penyesuaian, ada pertimbangan teknis, ada kesiapan penyaluran, ada sinkronisasi administrasi. Semua itu tidak selalu terlihat dari luar tetapi sangat menentukan apa yang akhirnya sampai ke tangan penerima manfaat. Inilah sebabnya mengapa kadang suatu kabar terdengar sudah dekat, tetapi pelaksanaannya belum bisa dipastikan secepat yang dibayangkan masyarakat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, salah satu hal yang juga sering membuat suasana menjadi makin panas adalah kebiasaan sebagian orang untuk mencampur adukan kemungkinan dengan kepastian. Misalnya ada sinyal positif, lalu dianggap sudah final. Ada pembicaraan awal, lalu dianggap sudah tinggal pencairan. Ada analisis logis, lalu diperlakukan seperti keputusan resmi. Padahal beda sekali antara kemungkinan, pembahasan, rencana, dan keputusan final. Masing-masing punya posisi yang berbeda. Kalau kita tidak membedakan itu, maka yang terjadi adalah hati kita sendiri yang menjadi korban. Hari ini semangat tinggi, besok bingung, lusa kecewa, lalu berikutnya berharap lagi karena membaca kabar baru. Siklus seperti ini melelahkan. Karena itu, ketenangan dalam menerima informasi adalah bentuk perlindungan untuk diri sendiri. Sekarang coba kita bayangkan dari sisi kehidupan sehari-hari. Seorang pensiunan membuka rekening setiap awal bulan dengan harapan semuanya berjalan normal. Ia sudah punya daftar kebutuhan. Ada yang harus dibayar, ada yang harus dibeli, ada yang harus disimpan untuk kesehatan. Ketika mendengar kabar tentang THR, gaji ke-13 atau rapel, otomatis daftar itu mulai berubah. Perencanaan mulai bergeser. Mungkin ada kebutuhan yang tadinya ditunda lalu ingin dipenuhi. Mungkin ada keperluan keluarga yang semula belum bisa dibantu lalu kembali diperhitungkan. Itulah kenapa penyampaian informasi di tengah masyarakat harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Bukan sekadar membuat orang tertarik, tetapi membantu orang menyusun harapan dengan proporsi yang benar. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu sikap yang sangat penting di tengah kabar yang makin panas ini, yaitu menunggu dengan aktif. Maksudnya apa? Menunggu bukan berarti pasif dan hanya diam. Menunggu dengan aktif berarti kita tetap mengikuti perkembangan, tetap memperhatikan informasi yang muncul, tetap membuka diri terhadap kabar baik, tetapi pada saat yang sama, kita menahan diri untuk tidak langsung mengunci semuanya sebagai kepastian. Kita membiarkan informasi berkembang sampai benar-benar matang. Kita tidak tergesa-gesa membangun ekspektasi yang terlalu tinggi. Kita tetap realistis, tetapi tidak sinis. Kita tetap berharap, tetapi tidak hanyut. Di sisi lain, suasana yang makin panas ini juga menunjukkan satu hal penting, yaitu bahwa kesejahteraan pensiunan tetap menjadi perhatian yang sangat besar di tengah masyarakat. Topik ini tidak pernah sepi karena menyangkut kelompok yang sudah mengabdi puluhan tahun. Pensiunan bukan kelompok yang bisa dipandang remeh. Mereka adalah orang-orang yang pernah berada di garis depan pelayanan, di kantor-kantor pemerintahan, di sekolah, di fasilitas kesehatan, di berbagai lembaga negara, di lapangan, di balik meja administrasi, dan di banyak lini pengabdian lain. Maka sangat wajar bila masyarakat menaruh perhatian khusus setiap kali muncul kabar yang berhubungan dengan hak-hak pensiunan. Dalam arti tertentu, ramainya pembahasan ini juga menunjukkan bahwa penghormatan terhadap para purna bakti belum hilang. Namun penghormatan itu harus diiringi dengan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Jangan sampai karena topiknya sensitif, lalu ada yang menjadikannya bahan sensasi semata. Jangan sampai judul dibuat sangat meyakinkan padahal isi sebenarnya belum punya pijakan yang kokoh. Jangan sampai orang-orang yang sedang berharap dipermainkan oleh narasi yang manis, tetapi belum tentu benar. Bagi pensiunan, informasi palsu bukan sekadar salah paham kecil. Ia bisa mengganggu perencanaan keuangan, mempengaruhi emosi, menimbulkan kegelisahan, dan bahkan memicu konflik kecil dalam rumah tangga ketika harapan yang dibangun ternyata tidak sesuai kenyataan. Itu sebabnya kebijaksanaan dalam menerima dan membagikan kabar menjadi sangat penting. Sekarang mari kita tarik lagi pembahasannya ke inti besar. Apa yang sebenarnya perlu dipegang oleh pensiunan di tengah kabar terbaru soal THR, gaji ke-13, dan rapel yang makin panas ini?
Yang pertama, pahami bahwa ramainya pembahasan menunjukkan topik ini memang penting dan relevan. Yang kedua, pahami juga bahwa pentingnya topik tidak otomatis berarti semua detailnya sudah final. Yang ketiga, tempatkan setiap kabar pada porsinya. Ada yang sifatnya perkembangan, ada yang sifatnya sinyal, ada yang sifatnya pembicaraan publik, dan ada yang benar-benar sudah pasti. Yang keempat, jangan membiarkan harapan hilang, tetapi jangan juga membiarkan harapan melompat terlalu jauh sebelum ada kejelasan. Yang kelima, tetap siapkan diri secara mental dan administratif supaya jika kabar baik benar-benar datang, kita siap menyambutnya dengan tenang. Kesiapan administratif ini juga penting untuk disinggung. Dalam banyak kasus, urusan pencairan manfaat selalu berkaitan dengan kelengkapan data. Rekening harus aktif, identitas harus sesuai, status penerima harus jelas, dan berbagai data pendukung harus sinkron. Kadang orang terlalu fokus pada tanggal dan nominal, tetapi lupa memastikan apakah sisi administrasinya aman. Padahal keterlambatan atau kendala teknis tidak selalu berkaitan dengan kebijakan besarnya. Bisa saja persoalannya ada pada data yang belum sinkron atau verifikasi yang belum tuntas. Karena itu, selain mengikuti perkembangan informasi, langkah yang bijak adalah memastikan bahwa semua dokumen dan data dasar berada dalam kondisi baik. Ini bagian dari ikhtiar yang bisa dilakukan tanpa harus menunggu kepastian final lebih dulu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam suasana yang penuh pembahasan seperti ini, peran keluarga juga tidak kalah penting. Anak, cucu, atau kerabat dekat perlu ikut membantu menjaga kejernihan informasi. Jangan sampai orang tua dibiarkan menerima kabar dari mana-mana tanpa pendampingan. Kadang pensiunan menerima pesan berantai yang kelihatannya meyakinkan, padahal belum tentu benar. Disinilah keluarga bisa berperan sebagai penenang, sebagai penyaring, dan sebagai pendamping. Bukan untuk memutus harapan, tetapi untuk menjaga agar harapan itu berdiri di atas pijakan yang sehat. Masa pensiun seharusnya dijalani dengan damai. Maka sebisa mungkin, keluarga ikut membantu agar informasi tidak menjadi sumber kecemasan yang tidak perlu. Ada pula sisi emosional yang tidak boleh kita abaikan. Banyak pensiunan yang ketika mendengar kabar baik soal penghasilan, sebenarnya bukan hanya memikirkan uangnya. Mereka juga memikirkan makna di baliknya. Ada rasa dihargai, ada rasa diingat, ada rasa bahwa pengabdian yang panjang tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Maka ketika isu THR, gaji ke-13, dan rapel ramai lagi, yang bergerak bukan cuma hitung-hitungan rupiah. Ada juga sisi batin yang ikut hidup. Karena itu, pembahasan semacam ini selalu lebih dalam daripada sekadar angka. Dan justru karena ia menyentuh batin, kita perlu menanganinya dengan lebih hati-hati. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tetap melihat semua ini dengan kepala dingin. Kabar terbaru boleh makin panas, tetapi hati kita jangan ikut terbakar oleh kepanikan. Suasana boleh ramai, tetapi pikiran kita tetap perlu runtut. Banyak orang mungkin sudah sibuk menebak-nebak mana yang lebih dulu cair, mana yang paling besar pengaruhnya, dan mana yang paling menguntungkan. Tapi yang lebih penting dari semua tebakan itu adalah menjaga ketenangan hidup sehari-hari. Jangan sampai karena menunggu sesuatu yang belum jelas, kita malah kehilangan ketenangan yang sebenarnya lebih berharga. Menunggu kabar baik dengan tenang adalah sikap yang jauh lebih kuat daripada terburu-buru percaya, lalu berkali-kali kecewa. Kalau nanti pada akhirnya THR benar-benar datang, itu kabar baik yang patut disyukuri. Kalau gaji ke-13 benar-benar diberikan, itu juga angin segar yang sangat berarti. Kalau rapel benar-benar direalisasikan, tentu itu menjadi kabar yang lebih lagi memberi kelegaan bagi banyak rumah tangga. Tetapi sampai semua itu benar-benar terang, mari jalani proses ini dengan sabar, cermat, dan rasional. Tetap buka telinga, tetapi jangan membuka hati terlalu lebar pada kabar yang belum utuh. Tetap mengikuti perkembangan, tetapi jangan larut dalam spekulasi yang berputar-putar. Tetap berharap, tetapi sandarkan harapan itu pada pijakan yang sehat. Di penghujung pembahasan ini ada beberapa pesan yang sangat penting untuk dipegang bersama. Pertama, kabar soal THR, gaji ke-13, dan rapel memang sedang ramai dan wajar jika membuat suasana terasa makin panas. Kedua, ramainya pembahasan menunjukkan topik ini sangat penting bagi kehidupan para pensiunan. Ketiga, jangan samakan pembicaraan yang berkembang di publik dengan keputusan yang sudah final. Keempat, jaga keseimbangan antara harapan dan kehati-hatian. Kelima, siapkan diri secara administratif dan mental agar tidak bingung ketika ada perkembangan baru. Keenam, jadilah penerima informasi yang cerdas, teliti, dan tidak mudah terbawa arus. Terakhir, untuk Bapak dan Ibu para pensiunan ASN dimanapun berada, kami ingin menyampaikan ini dengan tulus.
Apapun perkembangan yang sedang ramai dibicarakan saat ini, ketenangan Bapak dan Ibu tetap yang utama. Jangan biarkan informasi yang belum jelas merusak damainya hari-hari yang seharusnya bisa dijalani dengan lebih lapang. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga pikiran, tetap dekat dengan keluarga, dan tetap ikuti perkembangan dengan tenang. Semoga jika memang ada kabar baik tentang THR, gaji ke-13, dan rapel, semuanya datang dalam bentuk yang benar-benar jelas, adil, menenangkan, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh pensiunan. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberi kesehatan yang prima, umur panjang yang berkah, hati yang teduh, rezeki yang cukup, serta kehidupan yang tenang di masa purna tugas. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.